Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kepada kita semuanya. Kita masih diberi keimanan, demikian juga dikasih kesempatan dan juga waktu luang, termasuk juga bisa menghadiri majelis, duduk sejenak di majelis ilmu ini. Ini suatu kenikmatan. Semoga apa yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Kita akan masih melanjutkan tentang masalah istiqomah ya. Kayaknya tinggal satu kaidah ya. Kaidah yang ke-10. 10 kaidah istiqomah. Qala mu'allif hafidhahullah ta'ala al-qaidatu al-asyirah, yakni kaidah yang ke-10. At-tasabbuhu bil kufar min a'zamil junuh anil istiqomah. Kaidah yang ke-10, yaitu bahwasanya tasabbuh, meniru-niru orang kafir, tasabbuh bil kufar, ini termasuk di antara yakni penghalang yang paling besar dari istiqomah, dari istiqomah. Qala wa tasabbuhu bihim raji'un ila nau'aini minal fasad. Tasabbuh ini meniru-niru, mencontoh atau meniru-niru orang kafir. Tasabbuh terhadap orang kafir ini kembali kepada dua hal, dua macam. Kembalinya pada dua macam kerusakan, yaitu imma fasadil ilmi wa au fasadil amal, yaitu mungkin rusaknya ilmu atau sebab rusaknya amal, rusaknya ilmu atau rusaknya amal. Ya, ini kembali kepada ya penyakit hati juga ini. Perhatikan makna ini di dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yakni jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai, yakni orang yang punya ilmu gak diamalkan, tahu kebenaran gak diamalkan. Orang-orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Maka sini fasadu Yahud min syiadil amal, rusaknya orang-orang Yahudi ini adalah dari sisi
Ini apa? Amal. Dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Wa fasadun nasara, rusaknya an-nasara, ini orang-orang Nasrani ini min jihadi ilm, dari sisi apa? Ilmu. Fa yahudu alimu walam ya'malu. Ya, orang-orang Yahudi ini mereka itu mengetahui ilmunya, punya ilmu walam ya'malu, namun tidak diamalkan. Wan nasara amilu bila ilmin. Nasara ini beramal tanpa ilmu. Maka ya ada saja di antara kita, misalkan umat Islam ini, kalau dia itu punya ilmu, sudah ngerti, tahu ilmunya, ya kan? Oh ini nggak boleh, oh ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Dia tahu ilmunya tapi nggak diamalkan, maka ini tasabuh dengan kayak siapa? Tasabuh menyerupai orang Yahudi. Nah, ya di sini juga mungkin akhirnya enak nggak ngaji apa nggak ngaji? Enak ngaji apa nggak ngaji? Wah, nggak ngaji aja. Kamu kalau ngaji, kamu punya ilmu, nggak kamu amalkan, maka ini kayak Yahudi, dimurkai. Nah, setan akan datang, nggak usah ngaji. Nanti kalau mau tahu, kamu nggak amalkan juga bahaya tambahan. Akhirnya misalnya orang nggak mau ngaji, pokoknya beramal tanpa ilmu. Ya ini akhirnya juga kayak orang Nasara. Maka ayat ini ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kita minta pada Allah setiap sholat itu minta apa itu? Ilmu dan amal. Karena tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, yaitu minan nabiyyin siddiqin syuhada sholihin. Bukan jalannya, lihat, bukan ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Tadi orang-orang, bukan jalannya orang-orang yang tahu ilmu tapi enggak diamalkan. Punya ilmu tapi enggak diamalkan, bukan jalannya itu, bukan jalannya mereka ini. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang rajin beramal tapi tak mau ilmu atau tanpa ilmu. Berarti ini kan minta ilmu yang benar dan bisa mengamalkan ilmu itu. Agung sekali ini. Ini doa yang agung. Maka insya Allah ya semoga demikian juga kalau orang itu sholat dijaga, baca Al-Fatihahnya jelas, benar, khusyuk. Ya. Ini pas sholat ya pas lagi tumakninah sholatnya, perhatikan ini pas imannya pas naik misalkan, bisa saja ya, di antara bacaan-bacaan tadi, kan setiap rakaat kita baca ini dijabai oleh Allah, akhirnya akan terjaga, akan dikabulkan oleh Allah, akhirnya diberi ilmu pengetahuan, ilmu tentang Quran, Sunnah, kemudian juga bisa mengamalkan. Maka kembali ke sini, jadi tasabuh dengan orang kafir itu mungkin dia orang itu punya ilmu nggak diamalkan, tapi ada mungkin beramal tanpa ilmu. Fal fasadul ladzi yakunu fi hadzal bab imma bi musyabahatin lil yahud bi ayyakuna indal insani ilmun la ya'malu bihi. Maka kerusakan yang terjadi dalam bab ini mungkin ya karena musyabah itu menyerupai orang-orang Yahudi, di mana orang itu memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Setiap duduk gini ada satu hadis, satu ayat, kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis, bisa dua hadis, ini ilmu. Ini ilmu. Sudahkah kita amalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan itu? Nah, ini menjadi apa? Motivasi kita. Jadi kita ya semangat berilmu dan semangat pula untuk mengamalkan. Adapun kalau ada yang belum bisa mengamalkan ya terus kita berdoa dan berusaha. Ini.
Atau mungkin jadi rusak itu karena musyabahah. Musyabahah ini menyerupai ini orang Nasrani, yaitu ya malu bila ilmin wala basir. Beramal tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa dasar, enggak tahu dasarnya, pokoknya beramal. Maka ini jadi di sini kita kan enggak ingin. Ya ini untuk tasabuh dengan orang-orang kafir tadi. Maka sekali lagi ketika pas sholat kita sadar atau enggak sadar, kita sholat itu minta tadi. Minta ilmu, mengetahui ilmu yang benar dan bisa mengamalkan. Bukan orang yang hanya sekedar tahu ilmu enggak diamalkan, atau bukan pula orang yang rajin beramal tapi tanpa ilmu. Wa qasama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitabahu Iqtida' Shiratal Mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Wa asyara fi dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ini, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan isyarat di situ rahimahullah, yaitu kepada beberapa perkara Ahlul Kitab yang umat ini diuji dengan hal-hal itu atau perkara-perkara itu. Disebutkan di situ tujuannya agar seorang muslim bisa menjauhi penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang lurus ini. Agar seorang muslim bisa menjauhi tindakan penyimpangan dari jalan yang lurus menuju jalan yang maghdub alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai atau orang-orang tersesat. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang banyak dari ahlul kitab itu senang atau ingin kalau mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman, dikembalikan kepada kekufuran, menjadi orang-orang yang kafir, karena mereka hasad. Adanya rasa hasad dari diri mereka setelah tampak jelas bagi mereka yakni apa? Kebenaran. Qala fadzamal yahud ala ma hasadu al mu'minin ala huda wal ilm. Maka di sini Allah mencela orang-orang Yahudi atas apa yang mereka hasad, yaitu atas hasadnya mereka kepada orang-orang mukmin terhadap ini apa? Adanya petunjuk dan juga ilmu. Wa qad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilm wa ghairihim bi nau'in minal hasad. Liman hadahullahu bi ilmin nafi' au amalin sholih. Wa huwa khuluqun madmumun mutlaqah. Dan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, atau misalkan orang-orang yang berilmu lah, orang yang punya ilmu atau merasa punya ilmu gitu, dan yang selainnya, ini diuji dengan yakni apa? Salah satu jenis hasad, dengan sifat hasad terhadap orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala berupa ilmu nafi, diberi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi ada kalanya orang, misalkan seseorang yang misalkan ustadz dengan ustadz, guru dengan guru, kiai dengan kiai misalkan. Jadi ini terkadang ada hasad. Hasad itu nggak seneng kalau orang lain itu
mendapat kesenangan. Enggak senang kalau orang lain mendapat kesenangan. Orang lain mendapat ilmu, bisa beramal soleh. Dan ini dia enggak suka, makin ada hasad. Maka terkadang sebagian orang diuji dengan hasad ini. Dan hasad ini merupakan hulukun madmum. Hasad ini termasuk akhlak yang tercela. Secara umum hasad ini akhlak yang tercela. Hasad ini biasanya terjadi memang orang-orang yang memiliki profesi yang sama, kebanyakan, ya kan? Pegawai kadang hasad ke pegawai. Misalkan tukang dengan tukang. Misal pedagang dengan pedagang misal. Kalau pedagang dengan petani gitu. Itu kan enggak nyambung. Orang itu kan melihat gampangannya begini, orang itu kadang-kadang itu kadang penyakit orang ya. Misalkan seorang misalkan ada tukang dengan tukang misalkan, garapannya siapa itu? Melihat langsung set, ada yang bengkok, ada yang enggak pas misal. Padahal juga ya kadang-kadang mungkin benar demikian atau mungkin ada sesuatu. Dan tentu hasad yang paling jelek adalah orang berilmu hasad dengan orang berilmu. Sebab kalau hasad ini sudah ada dalam diri seseorang, akhirnya apa? Dia akan berupaya mencari kekurangan orang yang dihasati, aibnya. Setelah itu dia akan menyebarkan aib itu supaya orang lari darinya. Nah, kadang ini harus diwaspadai semacam itu. Maka ini wa hulukun matmum. Wa huwa fi hadzal maudhi' min akhlaqil makdzub alaihim. Ini akhlaknya orang-orang Yahudi. Hasad, karena ada hasad. Maka dalam hal ini termasuk akhlak orang-orang yang dimurkai. Ini akhlak yang tercela. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan contoh-contoh yang banyak. Dan ada perkara-perkara yang termasuk itu perbuatan orang-orang Yahudi ataupun amalan-amalan Nasara. Wa qad yatasabbahu bihim fiha ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin ini ada yang meniru-niru mereka, menyerupai mereka dalam hal tersebut. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tatba'unna sanana man kana qablakum. Adalah tatabi'unna, adalah tatba'unna, ini disebutkan sanana man kana qablakum sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. La tatba'unna, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Sibron, sibron, sejengkal, sedikit. Wadiro'an bidiro', sehasta dengan sehasta. Hatta, hingga seandainya, lau dakhalu, seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian pun akan mengikuti mereka. Kayak ini apa? Jangan heran. Ada saja mereka misalkan ulang tahun misalkan. Ada dana sekarang juga ikut-ikut begitu. Merayakan hari ulang tahunnya dan semisalnya. Kok persis? Ini sudah dinaskan. Nabi telah mengatakan sungguh kalian benar-benar akan mengikuti. Ya ini tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu mereka. Orang Yahudi dan Nasrani. Ini bukan berarti boleh. Tidak boleh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.
Artinya ini kita harus apa? Ya waspada. Tidak yakni apa? Tidak meniru-niru yakni apa? Mereka. Jadi intinya tadi tasawuf itu dua hal tadi kan. Punya ilmu enggak diamalkan, menyerupai orang Yahudi, enggak boleh. Enggak mau ngaji, enggak mau punya ilmu, enggak mau mencari ilmu, hanya beramal tok. Ada orang ngomong begini dilakukan banyak amal tanpa ilmu juga tidak boleh. Maka kewajiban kita, ayo kita ya, minta pada Allah tadi ilmu dan juga bisa mengamalkan. Termasuk tersirat dari ini makna ihdinas siratal mustaqim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini minta agar kita ditolong oleh Allah Taala bisa mengamalkan tadi amal ilmu yang telah kita ketahui. Nah, maka di antara penyebab orang nggak bisa istiqomah tadi, jadi apa? Tasabuh dengan orang-orang kafir. Khatimah penutup. Teman sini penulis ini menutup dengan sebuah kata yang sangat indah, yang kuat, kata yang kokoh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'dzamul karamati luzumul istiqomah. A'dzamul karomah, antum sering mendengar karomah orang soleh, orang ini punya karomah gitu. A'dzamul karomah yang paling agung adalah luzumul istiqomah. Bisa senantiasa istiqomah. Ini merupakan karomah yang paling agung. Luzumul istiqomah. Jadi karomah bukan bisa sakti, bisa ini, bisa itu, ya. Kena benda tajam enggak berdarah, karomah. Maka yang paling agung itu apa? Istiqomah. Luzumul istiqomah. Bisa senantiasa apa? Istiqomah. Maka banyak berdoa, Allahumma rzuqnal istiqomah, ya Allah berikanlah kami istiqomah. Nah, karena ini merupakan a'dzamul karomah. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'i rahman wa auliya'i syaiton, dia mengatakan wa inna ma ghayatul karomah luzumul istiqomah. Sesungguhnya puncak dari karomah, ini namanya puncak berarti karomah yang paling tinggi kan, itu adalah luzumul istiqomah. Bisa istiqomah. Istiqomah senantiasa ke masjid, menjaga sholat jamaah terus sudah. Istiqomah. Dimanapun kondisi bagaimanapun dia selalu begitu. Misal, ini istiqomah. Sedikit tapi istiqomah. Berupaya untuk senantiasa terus menghadiri majelis ilmu, istiqomah. Bukan istiqomah di atas ketaatan. Maka ini merupakan dari puncaknya karomah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, menukil dari sebagian ahli ilm dan mengatakan kun sahibal istiqomah la talibal karomah. Jadilah kamu orang yang memiliki istiqomah, bukan sekedar mencari karomah. Perhatikan. Jadilah kamu seorang yang memiliki istiqomah, bukan orang yang hanya mencari karomah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karomah. Karena sesungguhnya nafsumu, jiwamu ini tergerak ini dalam rangka biasa untuk mencari karomah. Karomah ini kan orang kan banyak bisa memiliki karomah ini. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqomah. Sementara Tuhanmu, Rabbmu menuntut kamu untuk bisa istiqomah. Jadi kadang tadi itu ada orang kan suka memiliki karomah ini bisa begini begitu. Sementara ini manusia, nafsu manusia. Tapi Allah
ini menuntut kita untuk bisa istiqomah. Bimakna annal abda yang bagi alaihi ayyakuna dauman wa abadan mujahidan di nafsihi fi antal zama wa siratallahi fi an yani an talzam siratallahi al-mustaqim wa an tuhafidhu ala ta'atihi tabaraka wa ta'ala wa ayyujahida nafsahu ala dzalika liyanala a'damal fauzi wa akbaral ghanimah. Maknanya adalah bahwasanya seyogianya seorang hamba wajib bagi dia untuk senantiasa, untuk selalu bermujahadah, melawan nafsunya, memerangi nafsunya, hawa nafsunya untuk bisa berupaya selalu berada di atas jalan Allah yang lurus. Dan untuk bisa menjaga ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar bisa jiwa ini senantiasa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana? Berupaya untuk itu. Dan juga senantiasa untuk jihadun nafas, memerangi hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya untuk bisa melakukan itu. Agar ia mendapatkan keuntungan yang paling besar dan ghanimah yang paling besar. Keuntungan yang paling agung, ghanimah yang paling besar, yaitu surga. Ini. Yaitu ada firman Allah Azza wa Jalla, innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafuri rahim. Ini surat Fussilat. Coba dibaca itu, surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Nah, perhatikan. Jadi ini Allah tegaskan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Mereka istiqomah, yaitu meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Tatanazzalul alimul malaika, yang mengatakan ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau bersedih hati. Wa absiru bil jannah, bergembiralah kamu semuanya dengan surga yang kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, di dalamnya, dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, ingin apa saja ada. Dan memperoleh apa saja yang kamu minta. Nuzulam min ghafuri rahim. Ya, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Ghafur, pengampun, lagi Rahim, yakni Maha Penyayang. Mengatakan, yakni Tuhan kami ada Allah, kemudian istiqomah tadi. Dengan demikian juga firman Allah Ta'ala, innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati.
Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka terakhir boleh berdoa, as'alullahal karima rabbal arsyil azimi bi asma'ihil husna wa sifatihil uliya ayyaktuba lana jami'an as-sabata wal hidayah ila siratihil mustaqim wa ayyu'idana min sabilil magdubi alaihim wa sabilid dhalin wa ayyusliha lana sya'nana kullah wa ayyusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa ayyusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa ayyusliha akhiratana allati fiha ma'aduna wa ayyaj'ala hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Qala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ini selesai beliau dari yang beliau tulis ini. Jadi ini minta sabat. Semoga doa beliau dan untuk kita semuanya ini Allah memberikan itu as-sabat, keteguhan kita kepada kita, hidayah, keteguhan dan juga hidayah ila siratal mustaqim. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari jalannya orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Orang yang tadi Yahud, orang-orang punya ilmu dan tidak diamalkan. Dan juga semoga Allah melindungi kita semuanya dari jalannya orang-orang yang tersesat. Semoga Allah berkenan memperbaiki. Ya, kita minta pada Allah agar Allah ini memperbaiki untuk kita urusan-urusan kita semuanya. Memperbaiki agama kita. Arti huwa ismatu amrina. Memperbaiki agama kita yang berlindung semua urusan kita dan memperbaiki dunia kita yang di dalamnya kita hidup sekarang ini. Demikian juga semoga Allah memperbaiki akhirat kita yang fiha ma'aduna, di akhirat itu tempat kembali kita. Dan semoga Allah menjadikan hidup ini ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi jadikan kita masih diberi kehidupan ini, Allah menjadikan kehidupan kita ini untuk bisa tambahan fi kulli khair. Jadi diberi umur panjang ini bisa menambah kebaikan-kebaikan. Yang menjadikan kematian ini istirahat min kulli syarr, dari setiap kejahatan. Doa ini juga ini kan nahnu ya. Mungkin yang kita hafal, antum hafal kadang mufrad ya kan? Allahumma aslih li Allahumma aslih di bisa Allahumma aslih dini alaihi wa ismatu amri dan seterusnya. Maknanya sama dengan ini. Maknanya. Ya ini doa yang termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini juga kita ambil pelajaran, jemaah sekalian, pentingnya kita untuk senantiasa berdoa. Karena kita bisanya itu berdoa. Apa saja awali dengan doa. Ya, sebelum melakukan sesuatu kita berdoa. Demikian juga setelah melakukan sesuatu pun berdoa. Semoga Allah berkenan menerima amal kita. Maka suatu kesombongan jika orang itu tidak mau berdoa karena merasa sudah hebat, merasa sudah bisa dan pasti bisa. Maka orang semacam ini adalah sombong. Tetapi kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Allah itu maha segalanya.
Kita memiliki sembahan, ini Allah Ta'ala Rabb yang maha segala-galanya. Dan kita diperintahkan untuk berdoa dan Allah berjanji akan mengabulkan itu. Qala Ta'ala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Dan ini kita harus yakin itu. Yakin. Dan jangan sampai kita itu berputus asa dari berdoa. Atau istijal. Istijal itu minta segera dikabulkan. Misalkan mengatakan, aku sudah berdoa begini sudah sekian kali, enggak juga dikabulkan. Malas aku lah berdoa. Aku enggak mau berdoa lagi. Nah, ini enggak boleh. Yakinlah untuk memberikan motivasi ya, berdoa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Dan kita berdoa itu sedang beribadah. Tentu adalah nilai ibadah, nilai pahalanya. Dan ya ketahuilah bahwasanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pokoknya doa yang baik-baik lah ya. Baik-baik. Mungkin langsung diberikan di dunia. Ada malam doa, pagi langsung diberikan, bisa jadi. Dan sangat mungkin. Dan mungkin di antara kita juga ada yang mengalami itu. Yang kedua, bisa jadi dengan doa yang kita panjatkan itu gak diberikan di dunia tapi nanti di akhirat. Yang ketiga, bisa jadi dengan doa itu orang itu akan diselamatkan dari bencana atau malapetaka yang harusnya menimpa dia selamat. Ini kadang tidak disadari. Dan ini pentingnya juga tapi senantiasa berdoa dan juga menjaga ketaatan. Ada beberapa hari yang lalu ada jamaah dengan cerita, dia cerita ada mereka sama mendengar di Samarinda ada kebakaran, nggak dengar di Big Mall ya, iya kan? Jadi beliau itu cerita kemarin waktu di lokasi itu cerita. Ya sama ketika kita sampaikan dengan doa ya. Doa para ulama mengatakan semacam tadi langsung dikabulkan atau juga mungkin disimpan di akhirat atau mungkin diselamatkan dari mara bahaya. Beliau bilang beliau termasuk pimpinan ya. Berapa pimpinan. Levelnya agak tinggi lah, manajer lah. Tim manajer ini mengadakan pertemuan di situ. Dan pertemuan di situ beliau cerita ya di hotel di situ kan ada di bagian atas 10 orang kalau nggak salah. Saya itu biasanya kalau ada begitu ya tidur di situ katanya kan. Tidur di situ. Entah kenapa ketika itu pas malam itu pertemuan sudah malam katanya, sudah malam. Cuman banyak orang tua memang di Samarinda orang tuanya. Dia orang Balikpapan. Samarinda. Ketika itu Ustaz saya pokoknya ingin habis pertemuan pulang tidur ke rumah ibu, di rumah ibu katanya. 2 jam setelah itu mungkin kebakaran. Terjadi kebakaran. Ya ini ya itulah ya. Jadi ini semakin menjadikan motivasi ya. Ini tahadus binikmah beliau sampaikan ini pokoknya ya itu merasa mungkin bersyukur gitu ya, semacam tadi ya. Jadi insya Allah ya bisa memang beliau ya walaupun pimpinan apa enggak sombong. Jadi rasa ibadah dan sombong ya. Tawadhu gitu. Baik dengan orang bagus misal sering menolong orang. Intinya ya itulah di antaranya. Jadi menjadikan kita semangat untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Dan doa ini Allah Maha tahu ya. Kadang-kadang kita minta kepada Allah itu yang baik. Jadi cocoknya si A ini apa? Ada kalau disebutkan juga ada asar itu. Kalau orang itu cocoknya orang ini keimanannya ini menjadi baik ketika orang ini kaya. Gitu. Maka diberi kekayaan oleh Allah.
Ada kalanya orang kalau diberi kekayaan ini, harta yang banyak, bisa jadi imannya tambah goncang. Akhirnya nggak diberi ya ini apa, kekayaan yang banyak. Yang bagaimana supaya keimanannya tetap ya ini apa, kuat. Makanya diminta as-sabat, ini penting. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu kebutuhan hambanya gitu kan. Oh ini belum waktunya, ini sudah butuh. Yang penting jangan putus asa. Kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tentu kebaikan dunia akhirat, minta istiqomah, minta as-sabat, yakni apa, ketegaran, keteguhan, kekuatan tetap di atas ajaran yang benar ini, karena godaan ini banyak. Godaan itu banyak, fitnah banyak. Kadang ada kalanya orang itu semangat, dulu semangat ngaji, ibadah ngaji. Entah ada masalah apa, kadang-kadang justru yang dilarang kadang dilakukan. Justru kadang sekarang nggak pernah lagi ke masjid, nggak pernah lagi kumpul dengan orang-orang yang biasa ke masjid misal. Ada kalanya orang semacam itu. Ya tentu kita sekali lagi minta ya, semoga Allah Taala memberikan sabat kepada kita, istiqomah kepada kita semuanya. Naktafi bihada, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.